Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Pak Mardimat, senior saya, ada Bu Sri, saya hormati Tentu Ilham yang mewakili keluarga dan rekan-rekan saya. Saya banyak sekali yang kenal, tapi saya akan nyebut satu persatu. Dalam memperingati rekan kita, bapak kita, Baharudin Yusuf Habibie ini. Yang pertama saya mengenal beliau adalah sejak tahun 1961. Waktu kami bersama-sama mahasiswa. Kebetulan saya mahasiswa di Praha, Cekoslowakia. Dan Rudi Habibie waktu itu adalah di Asam. Itu ada setiap 2 tahun ada konferensi pelajar Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Eropa, dan kita selamanya bertemu. Nah, tapi hanya beliau yang tidak mau dalam konferensi berbicara soal politik. Sebab itu pernah diadakan yang disebut seminar pembangunan yang pertama. Beliau hadir pertama di Praha dan saya adalah jadi sekretaris penyelenggara seminar tersebut pada tahun 1. Setelah itu ya kita berhubungan sampai selesai sekolah dan ketemu lagi waktu beliau, saya sudah di Indonesia, mau memulai industri penerbangan. Yaitu mengontak saya bagaimana saya bisa ikut mengorganisir satu kunjungan para industriawan Jerman di Indonesia. Itu kira-kira tahun 67. Tapi tidak terjadi. Saya cerita awalnya dulu ya, sejauh mana. Dan setelah itu pada tahun 69 beliau menghubungi saya lagi. Dia kekurangan insinyur di Jerman. Dan saya diminta mengorganize sebanyak mungkin insinyur untuk pergi ke Jerman dan masuk ke industri penerbangan. Dulu terkenal dengan Green Dream. Orang-orang sana banyak. Kalau sekarang kabur aja. Dulu lebih sopan dengan Green Dream. Jadi waktu itu saya bisa mengumpulkan lebih dari 10 orang insinyur. Ada tamatan Rusia yang sekarang Ukraina, kalau Anda dulu industri pesawat terbangnya Rusia itu banyaknya di Ukraina. Dari Ceko, dari Brno, dari mana-mana, kira-kira 10 orang dengan biaya yang ditanggung sendiri dan diberikan pinjaman oleh Habibie. Bisa berangkat. Ini kalau masih tahu. Jadi kita berangkat ke sana terpaksa memakai waktu itu charter flight yang murah. Dan selama di sana kita harus nyicil kembali uang. Jadi ini hanya saja satu kesan bagaimana beliau mulai industri penerbangan di Jerman waktu itu. Hanya satu janji beliau dengan kita. Seandainya kita dipanggil pulang, kita semua pulang. Dan tahun 74 itu kita dipanggil pulang dan tidak ada satupun yang menolak pulang ke Indonesia. Dan tidak pernah menanyakan jadi apa dan gaji berapa. Jadi karena kepemimpinan Pak Habibie itu yang beliau pulang, kita pulang semuanya, tanpa tahu mau kerja di mana dulu, tanpa tahu gaji mana, ya bagaimana kita harus mempersiapkan. Jadi itu cerita belakangnya. Setelah itu saya ikut beliau, mungkin bapak-bapak tahu saya di BPT, saya di BTN, saya pernah jadi menteri Ristek. Sudah itu saya kemana-mana. Saya hari ini tidak ingin berbicara terlalu banyak karena saya tuh ditodong oleh Pak Wendy dari pagi. Hari bisa bicara apa sebenarnya? Yang
bilang mengenai katanya industrialisasi dan deindustrialisasi. Saya bilang jangan. Saya disangkanya membela diri karena saya pernah menteri perindustrian. Kalau itu saya tidak terlalu cocok gitu ya. Lalu saya memang beberapa waktu yang lalu, soal itu saya bawa catatan saya di sini. Saya pernah menulis, saya punya website sendiri, yaitu ramelan.com. Saya pernah menulis mengenai masalah Indonesia Maju tahun 2045. Kebetulan topik yang akan dibahas oleh Pak AHY juga mengenai Indonesia Emas tahun 2045. Tapi saya dalam bahasa saya tidak ingin melihat dari sisi ekonomi. Karena sudah terlalu banyak para ahli ekonomi membahas tahun 2045. Walaupun nggak tahu mulainya dari mana. Apalagi dalam keadaan kebijakan Trump saat ini, saya tidak tahu. Saya lebih banyak melihat dari sisi budaya dan disiplin orang Indonesia. Apakah yang justru paling banyak menjadi masalah yang akan kita hadapi? Mohon maaf ya, ini ada internetnya ya di sini. Saya sambungkan ke handphone saya dulu. Jadi memang masalah disiplin ini masalah yang paling utama yang kita hadapi. Budaya kita yang agak mengarah kepada sesuatu yang sebentar ya, saya tak lihat dulu. Maaf saya nggak siap betul. Tadi pagi udah saya lihat masih ada. Memang banyak sekali kita membahas mengenai Indonesia Maju tahun 2045 maupun Indonesia Emas. Tetapi yang kita hadapi adalah sekarang banyak hal-hal yang sangat mendasar. Misalkan stunting menjadi masalah. Makan bergizi menjadi masalah utama. Biayanya pun kita masih belum tahu dari mana. Jangan berbicara soal yang lain. Itu hal-hal yang banyak sekali masih kita hadapi hari-hari ini. Atau tadi dijelaskan betapa rendahnya kebiasaan baca, rendahnya IQ kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan apakah lebih baik ini dulu yang kita tangani sebelum berbicara yang tinggi-tinggi? Ini pemikiran saya, bukan dasarnya penelitian, tapi saya hanya membaca fakta dan membaca hati saya. Karena saya udah pensiun, jadi nggak banyak asisten yang bisa menyiapkan data untuk saya. Kita masih menghadapi hal-hal bahan bakar. Saya sampai hari ini tidak mengerti mau kemana kita. Apakah pakai etanol, pakai hidrogen, atau pakai elektrik vehicle. Ada satu kepres yang menyatakan kita akan kembali kepada etanol. Dibarengi dengan industri gula. Saya punya ininya tapi tidak datanya, tapi tidak mau detail. Yang menjadi masalah yang saya hadapi, saya mengalami 7 kali pergantian pimpinan negara. Mulai dari saya pernah dia Pak Harto jadi direktur, sama Pak Harto dan sampai Pak Harto sampai sekarang ini 7 kali. Dan setiap perubahan pimpinan negara itu terjadi disruptive development. Selama terjadi bukan kegoncangan, tapi perkembangan yang putus. Semuanya tidak pernah tidak. Hari ini pun kita nggak tahu yang putusnya mana lagi akan terjadi antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tapi bayang-bayangannya udah pernah. Atau
proyek yang mangkrak, gitu. Kebijakan yang mangkrak, itu akan terjadi. Saya sudah mengalami 7 kali selama ini. Dan kalau dikasih umur mungkin yang ke-8 kali ya, masih akan terjadi. Jadi masalah ini tuh terjadi sangat, sehingga akhirnya saya kembali kepada masalah Indonesia Maju itu mau dilihat dari segi mana. Sekarang kita lihat adalah yang saya katakan tadi adalah mengenai disiplin. Saya kesini tadi, rumah saya kebetulan jauh di Cibubur. Biasanya ke kota 1 jam. Hari ini 2 jam lebih. Kalau kita lihat sederhana, ya disiplin di jalan itu nggak ada. Itu yang sangat sederhana. Jadi sering sekali peraturan perjalanan jalan, ada apa yang namanya marka jalan, itu dilanggar, tapi kan nggak pernah ditindak oleh polisi atau oleh Jepun. Apa gunanya ada marka jalan dan tanda-tanda jalan kalau dilanggar tidak ditindak? Berarti bahwa kita ini mengizinkan orang melanggar peraturan. Dan melanggar peraturan ini ternyata bukan hanya di jalan, dalam segala hal. Oke, saya nggak usah baca dengarin soal politik segala macam, capek kita dengarnya, apalagi soal korupsi dan lain-lain. Itu terjadi. Apa sebabnya ada odol? Tahu kan odol? Itu over dimension dan overload yang sekarang demonya para supir-supir truk. Kenapa odol itu diizinkan dari dulu untuk dilanggar? Dan sekarang bingung pakai masa transisi. Odol akan diberlakukan lagi, tapi dikasih transisi. Jadi berarti bahwa kembali semua peraturan bisa dilaksanakan. Inilah yang terjadi di atas kita. Jadi lihat perkembangan ini, saya agak sorry ya. Mungkin saya keliru. Saya saat ini membagi masyarakat kita menjadi beberapa kluster. Kluster itu yang pertama adalah orang yang namanya miskin sekali. Golongan rendah, golongan menengah bawah. The middle class kita udah terbagi. Golongan menengah bawah, golongan menengah, golongan menengah atas, golongan kaya, dan golongan super kaya atau super. Ini kita bisa lihat dari tindak tanduk bukan hanya penggunaan, tapi di transportasi. Siapa yang tidak dengar suara jadi sirene polisi tiap hari di jalan raya? Apakah mereka pejabat semuanya? Nah, mobilnya pakai merek pejabat, tapi isinya keluar saya tahu. Jadi asal saya itu bisa diselesaikan. Ini keadaannya. Jadi dan yang paling mengesankan adalah kemajuan yang dianggap oleh masyarakat banyak. Itu sering diartikan dengan kemewahan. Kalau kelihatan mewah, maka dia nggak maju. Atau menjadi modern, tetapi modern dengan ala barat, atau sebagian dengan ala Arab. Itu sudah dianggap kemajuan. Jadi ini yang menjadi hal-hal yang saya hidupi, saya hadapi hari-hari. Kehidupan mewah atau hedonisme yang biasanya hanya dilakukan oleh para konglomerat, sekarang sudah ditiru oleh para politisi. Dulu saya ingat tahun berapa mulai saya sering ke DPR, itu anggota DPR hanya kebanyakan memakai yang sekarang jadi avatar hijab. Marilah kita sekarang ke gedung DPR, lihat mobil apa. Di tempat parkir DPR sama aja dengan parkir di kompleks-kompleks perumahan mewah. Jadi ini hedonisme, nah, agak kelewatan. Tapi ada
alhamdulillah bahwa kabinet Prabowo ini, kabinet Presiden Prabowo mempunyai kementerian kebudayaan yang sudah dipisah. Sebetulnya saya berharap sekali dengan adanya Menteri Kebudayaan ini juga memberesi bukan hanya budaya-budaya itu, tapi juga budaya manusia masing-masing. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang sedang terhadapi juga demikian mengenai di perumahan-perumahan. Saya tinggal juga di kampung di desa Harjamukti namanya, di Cibubur. Itu dekat stasiun yang namanya stasiun KRL Harjamukti. Light rail Harjamukti. Kalau pagi itu macetnya setengah mati, karena kawan-kawan saya yang ojek online ini tidak diberi tempat parkir. Yang diberi tempat parkir adalah yang punya mobil, dan lainnya. Jadi kalau yang online itu tidak mendapatkan parkir di stasiun-stasiun. Bukan hanya di Harjamukti, itu di mana-mana. Pengemudi ojol itu tidak boleh masuk pakai jaketnya ke mall. Anda sudah tahu itu. Mereka harus mencopot jaketnya atau harus membalik jaketnya sehingga tulisannya itu tidak terbaca. Demikian diskriminasi. Apakah tidak melihat di Jalan Sudirman? Ojol-ojol itu nunggunya di pinggir jalan karena dia tidak boleh memasuki fasilitas kantor. Jadi ini sudah ada terjadi satu hal yang memungkinkan bisa menambahkan adanya friksi. Ditambah lagi iklan di TV yang bisa dilihat oleh setiap orang di desa ya. Dan saya nggak tahu sudah kalau anak SD di kampung sana melihat iklan TV katanya supaya pinter, supaya minum susu apa gitu. Bukan dianjurkan untuk belajar, tapi minum susu apa yang harganya pun mungkin tidak terjangkau untuk makan 1 minggu. Jadi ini kelihatannya tidak ada saringan apa-apa. Dengan mudah-mudahan saja Menteri yang baru ini, Menteri Kebudayaan, bisa melihat. Yang kemudian selain di sini adalah etika. Saya sudah termasuk lansia. Lansia umurnya mulai berapa ya? 60 ya? 60 ya? Berapa? Oh, 80 lansia. Benar loh. Kalau gitu saya udah lebih dari lansia ya. Ini etika ini, lihatlah di tempat-tempat tunggu, di rumah sakit, di bandara, di stasiun. Apakah ada anak berdiri kalau orang tua lewat untuk duduk? Itu tidak. Ini etika. Etika yang harus diajarkan sejak di rumah. Dan ini tidak saya lihat, dan saya sangat kecuali saya kebetulan masih suka ke Eropa. Di Eropa lebih sopan, etikanya lebih tinggi daripada kita. Jadi ini hal-hal yang mungkin saya nggak tahu mau mulainya dari mana soal etika ini. Ini yang namanya Gen Z atau generasi Z ini, apakah etikanya sudah lain daripada yang kita lihat. Tapi kalau juga masalah antri, cuma saja masuk ke mall, mau masuk ke lift, itu lift belum datang udah rebutan di muka pintu lift, orang belum keluar udah desek-desekan masuk. Cuma hanya saya menganggap kok bisa saat ini di stasiun kereta api bisa diatur untuk antri. Mengapa di gedung teater, bioskop sekarang orang bisa antri? Jadi penyakit ketika antri ini bukan penyakit menyeluruh,
tetapi penyakit manajemen. Tergantung. Sekarang apakah pernah yang ke bioskop antri? Saya masih sering ke bioskop. Saya nggak pernah desak-desak kan? Tidak ada calo. Di stasiun kereta api ada calo, tidak ada calo. Nah, ini hal-hal, tapi di stasiun bis, halte bis, calo masih banyak sekali. Jadi memang kita membutuhkan pimpinan-pimpinan yang bisa mengatur untuk etika dan disiplin. Jadi yang jadi permasalahan bagi pandangan saya adalah kita setuju bahwa Indonesia maju tahun 2045 ini udah yang ke-11 dan itu tidak lama lagi, tinggal 20 tahun lagi. Kalau kabinet ini cuma 5 tahun masih ada 4 presiden. Kalau kabinet ini 10 tahunan masih ada 2-3 presiden. Sejauh mana pimpinan negara kita ini bisa menghadapi masalah-masalah antara lain yang saya sebutkan. Jadi mohon maaf, hari ini saya tidak bicara soal ekonomi karena sudah banyak sekali dibaca. Nah, sekarang ini masalah yang dibaca itu terlalu banyak karena bukan hanya koran, tapi sosmed yang begitu banyak sekali yang menghabiskan, kalau tidak hati-hati, menghabiskan waktu kita membaca sesuatu yang tidak perlu kita baca. Itu aja. Sekali lagi atas kesempatan saya bicara hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan marilah kita berdoa semua almarhum Bapak kita Pak Habibie yang hari ini kita rayakan di sini. Dan juga karena saya pernah di Bapenas 5 tahun, juga Profesor Wijoyo dan Sastro merupakan Bapak Ekonomi kita. Dan selamanya kita hormati dan kita doakan agar juga mereka yang masih ada, Pak Emil Salim dalam keadaan sakit, maupun juga doanya Bapak Emil yang beliau sangat lama di Bapenas dan Menteri Perhubungan. Kita doakan agar mereka ditempatkan di yang sudah almarhum ditempatkan di sisinya dan yang masih ada di dunia segera disembuhkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak